smart people, pernah nggak sih kamu asal klik link yang mencurigakan atau nge-share info dari medsos tanpa cek dulu kebenarannya? Kelihatannya sih sepele ya, tapi bisa berbahaya banget loh. Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang sering banget diremehkan, padahal super penting buat kita yang hidup di era serba digital ini, yakni etika dan kesadaran akan keamanan digital. Smart people, kita emang hidup di dunia digital. Tapi bukan berarti semua aman-aman aja. Meski kelihatannya canggih dan praktis, di balik layar ponsel dan laptop kita ada banyak jebakan yang bisa ngerugiin diri sendiri dan juga orang lain. Mulai dari pencurian data, penipuan pinjol ilegal, sampai penyebaran hoaks yang bisa bikin panik satu kampung. Literasi digital bukan cuma soal bisa pakai teknologi, bisa pakai HP, scrolling TikTok, atau upload story. Tapi juga soal bijak dalam berinternet. Paham soal privasi data, tahu cara menghindari hoaks, dan sadar bahwa jejak digital itu nyata dan bisa membentuk reputasi kita. So, di episode kali ini kita akan bahas tuntas soal literasi keamanan dan etika digital. Kita mulai dari literasi digital di Indonesia ya. Kalau kita lihat dari indeks literasi digital di Indonesia tahun 2022, skor kita masih di angka 3,54 dari skala 5. Itu artinya masih banyak banget ruang buat kita semua untuk belajar dan juga berkembang. Kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bijak dan bertanggung jawab itu sangat penting loh. Jadi, tak hanya soal keterampilan teknis, tapi kita juga perlu untuk berpikir kritis, punya kesadaran etis, dan juga peduli akan dampak sosial. Karena setiap klik dan unggahan kita turut membentuk wajah dunia digital kita saat ini. Bukan cuma bisa pakai gadget atau aplikasi ya. Literasi digital itu lebih dari sekedar melek internet. Ini tentang paham resiko digital, tahu hak dan batasan dalam ruang digital, tahu cara aman berinternet, dan yang paling penting, tahu kapan harus klik dan kapan harus berhenti. Bayangin, kamu lagi naik motor tanpa helm, tanpa tahu rambu jalan, dan nggak tahu jalan kemana. Nah, itulah internet tanpa literasi digital. Yuk, kenalan sama 4 pilar utama literasi digital yang tertuang dalam roadmap literasi digital tahun 2021 sampai 2024 yang disusun oleh Kominfo. Yang pertama, digital skills, yaitu kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital. Yang kedua, digital safety, yaitu keamanan data dan pelindungan privasi. Yang ketiga, digital ethics, yaitu etika dan tanggung jawab dalam ruang digital. Yang terakhir, digital culture, yaitu budaya digital yang menghargai keberagaman dan kebebasan berekspresi. Terus, apa bahayanya kalau nggak punya literasi digital? Banyak banget loh. Nih, beberapa contohnya. Yang pertama, phishing atau link palsu yang minta OTP atau password. Yang kedua, pinjol ilegal. Janjinya sih gampang, tapi ujung-ujungnya neror. Yang ketiga, akun diretas. Tiba-tiba nggak bisa login ke sosial media. Yang keempat, hoax. Bikin panik, pecah konflik, bahkan bisa bahaya nyawa. Ada juga data bocor, NIK, nomor HP, sampai lokasi rumahmu bisa disalahgunakan. Serem kan? Berikut ciri-ciri klasik penipuan digital yang harus kamu waspadai. Tiba-tiba dapat link diskon gede, minta data pribadi dengan alasan verifikasi, bahasa pesannya terlalu formal atau terlalu heboh, atau ada unsuran ancaman atau iming-iming. Pokoknya, kalau mencurigakan, stop dulu, jangan klik dan jangan juga sebar. Di sini, data pribadilah yang menjadi aset penting dan harus dilindungi. Jangan sampai data pribadi kita dimanfaatkan orang lain. Data pribadi adalah semua informasi yang bisa mengidentifikasi kamu sebagai individu. Contohnya, nama lengkap, NIK, nomor KTP, nomor HP, lokasi rumah, data kesehatan, foto wajah, suara, riwayat transaksi, bahkan data digital kayak histori pencarian kamu. Data pribadi ini dilindungi di Indonesia lewat UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Gimana sih caranya biar aman? Tenang, gak ribet kok. Smart people bisa mulai dari hal-hal kecil seperti batasi data yang dibagikan di medsos. Jangan posting NIK, tiket, ataupun alamat lengkap. Gunakan password yang kuat dan juga berbeda-beda. Aktifkan autentifikasi 2 langkah untuk akun-akun penting. Jangan lupa untuk juga cek izin aplikasi sebelum menginstal. Misalnya, perlu nggak sih aplikasi flashlight minta akses kontak? Gunakan VPN atau incognito mode saat akses informasi sensitif. Dan juga rutin
rutin cek kebocoran data di situs seperti haveibeenpwned.com. Well, setelah kita bahas gimana caranya melek digital dan jaga data pribadi biar nggak bocor kemana-mana, sekarang kita masuk ke bagian yang sering ke-skip nih. Gimana cara kita berperilaku di dunia maya? Karena percuma dong kalau kita ngerti teknologi, tapi ujung-ujungnya malah bikin masalah. Yuk, lanjut ngobrol soal etika bermedia sosial. Nah, yang ini juga nggak kalah dekat dengan kehidupan kita nih smart people. Kita pasti pernah melihat komentar di media sosial yang nyakitin banget. Bukan cuma beda pendapat, tapi udah masuk ke ranah kebencian. Salah satu contoh terbesarnya adalah dalam masa kampanye Pilpres 2024. Saat itu, ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas meningkat. Menurut laporan dari Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, ujaran kebencian paling banyak muncul di Twitter, diikuti Facebook dan Instagram. Itulah salah satu alasan kenapa kita perlu etika dalam bermedia sosial. Etika bermedia sosial itu simple kok. Intinya, gimana kita bisa bijak dan bertanggung jawab pas pakai platform digital. Media sosial itu ruang publik digital. Yang kamu tulis, kamu upload, kamu like, it speaks about who you are. Apa yang kita unggah bisa diakses siapapun, kapanpun. Makanya penting banget buat punya etika bermedia sosial. Prinsip dasarnya adalah saring sebelum sharing, hargai privasi orang lain, jangan menyebarkan ujaran kebencian, jaga etika visual, hindari unggah konten eksplisit atau sensitif, dan sadari realitas filter. Media sosial bukan cerminan utuh kehidupan kita. Tapi, mungkin smart people kadang susah ya bedain mana yang hoax dan mana yang fakta. Makanya, kita harus belajar cek fakta mandiri. Caranya, gunakan situs seperti turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Baca lebih dari satu sumber, jangan percaya konten hanya karena viral, gunakan reverse image search buat cek gambar-gambar yang nyebar. Biasanya, hoax itu punya ciri khas, judulnya terlalu sensasional, sumber nggak jelas, minta disebar ke semua grup, atau bahkan punya nada ancaman, sebarkan sekarang, atau kalau udah baca tapi masih ragu, ya lebih baik jangan disebar. Yuk, jadi pengguna yang bertanggung jawab. Jangan cuma jadi pengguna, tapi juga penjaga ruang digital yang sehat. Smart people bisa lakukan dengan mengedukasi teman dan keluarga, menegur dengan sopan kalau ada yang salah serba info, dan share konten yang edukatif dan bisa bantu orang lain. Karena ruang digital yang aman dan etis itu dimulai dari kita sendiri.